Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait permutasi dan kombinasi. Apabila pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang permutasi dan kombinasi, kemudian persoalan-persoalan, contoh-contoh persoalan-persoalan yang diselesaikan dengan menggunakan permutasi dan kombinasi. Hari ini kita akan membahas model-model permasalahan yang menggunakan permutasi dan kombinasi tetapi bentuknya lebih umum daripada yang kemarin kita pelajari. Kalau yang kemarin yang kita pelajari itu masalah-masalah yang dibahasnya biasanya terkait dengan masalah yang cukup sederhana, lebih simpelnya sederhana, seperti misalkan bagaimana membuat ada berapa kemungkinan kita membuat urutan sebuah nama, kemudian kombinasi-kombinasi yang sederhana. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah bentuk lebih umumnya. Yang pertama adalah bentuk permutasi dengan objek yang identik. Ada teorema yang menyatakan bahwa misalkan terdapat n item dengan n1, n2 sampai nk yang identik. Artinya misalkan saya punya 10 barang, kemudian dari 10 barang itu ada barang A sampai E misalkan ya, yang bedanya. Artinya misalkan ada 10 barang tapi ada 10 barang tapi ada barang A sampai cuma ada barang A sampai E, artinya misalkan ada 2, B-nya ada 2 misal, dan sisanya seperti itu. Jadi jumlahnya 10 tapi ada item-item yang sama gitu ya. Nah, banyaknya cara untuk melakukan permutasi pada objek tersebut itu adalah sebanyak n faktorial atau sebanyak jumlah dari itemnya dibagi dengan banyaknya jumlah item yang serupa gitu. Jadi kalau misalkan hanya ada 2 berarti di sini 2 faktorial, B-nya ada 2 faktorial dan seterusnya sampai nk faktorial gitu ya. Jadi n faktorial dibagi dengan n1 faktorial, n2 faktorial sampai nk faktorial. Kemudian biasanya permasalahan yang bisa juga digunakan dengan menggunakan permasalahan ini, maksudnya permutasi dengan objek yang identik itu juga berbentuk bisa binomial, bisa multinomial ya. Jadi ada misalkan ada x tambah y tambah z pangkat n, kemudian yang ditanya apa koefisien dari x pangkat i, y pangkat j, dan z pangkat k dengan i tambah j tambah k nya sama dengan n. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan singgung sedikit soal multiset. Jadi multiset atau himpunan ganda adalah suatu himpunan atau koleksi yang memiliki beberapa jenis barang yang sama. Jadi bisa dilihat di sini, misalkan di sini ada C, ya, ada item C di mana C-nya ada 3, kemudian ada G, itemnya ada 2, ada S, ini juga ada 2, ini ada O, ada 5 gitu ya. Jadi ada item-item yang memiliki yang sama gitu. Nah, sebelum lanjut ke persoalan selanjutnya, kita akan coba lihat dulu contoh permasalahan yang penyelesaiannya menggunakan permutasi dengan bentuk identik. Oke, kita buka dulu ininya. Oke. Oke, misalkan misalnya ada berapa string yang dapat dibuat dari
string yang terdiri dari huruf-huruf di sini nih. SU sukses gitu ya. Nah, sebelum saya gunakan teorema tersebut, saya akan coba mengilustrasikan dengan cara yang biasa ya, yang kemarin kita pelajari. Yang pertama, di sini ada berapa huruf atau n-nya di sini ada, kita n-nya berapa? 1. Kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 huruf. Oke. Artinya di sini kita akan menyediakan 7 tempat. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 tempat yang akan kita isi dengan rangkaian huruf-huruf dari sukses, yang terdiri dari sukses. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan tempatkan satu persatu hurufnya. Ya, tempatkan satu persatu hurufnya terlebih dahulu. Oke, nah, misalkan yang sekarang kita akan menempatkan atau tempat untuk huruf S. Menempatkan huruf S. Nah, banyaknya cara untuk menempatkan huruf S itu adalah kombinasi ya. Kombinasi dari di sini huruf S-nya ada berapa? Huruf S-nya ada 3. Artinya dari 7 tempat itu yang akan kita gunakan untuk huruf S itu ada dari 7 diambil 3 ya, karena ada 3 huruf S. Jadi kita sediakan tempat buat S ini. Nanti akan kita hitung belakangan. Kemudian yang kedua huruf U. Bagaimana menempatkan huruf U? Itu ada sebanyak kombinasi dari, nah bukan dari 7 lagi, tetapi karena yang 3-nya sudah dipakai oleh huruf S, maka sisa tempat yang tersedia sekarang tinggal 4 ya. 7 dikurangi 3, jadi ada 4 ya, ada 4 lagi tempatnya. Di sini sekarang kita lihat huruf U-nya ada berapa? Ada 1. Tulis 1. Nah, selanjutnya menempatkan huruf C. C berapa sekarang? Tadi 4 dikurangi 1. Karena udah dipakai U, artinya sekarang di sini kita cuma punya 3 tempat lagi untuk huruf C yang ada 2 ya. Yang ada 2, huruf C-nya ada 2. Dan yang terakhir menempatkan huruf SUC, huruf E ya, karena tinggal 1 maka kemungkinannya kombinasinya 1 ya. Nah, sekarang kita gunakan aturan perkalian, karena semua kejadian ini secara bersamaan gitu ya kondisinya. Artinya penempatannya tidak bergantian gitu, artinya kita menggunakan aturan perkalian. Jadi 3 dikalikan 1 dikalikan 2 dikalikan 1 ya semuanya. Jadi banyaknya cara. Ada berapa nih kita buku? 7 faktorial 4 faktorial 3 faktorial dikali 4 faktorial 1 faktorial 3 faktorial, ini 3 faktorial 2 faktorial 1 faktorial, ini tetap 1 ya, 1 dan 1. Nah ini, dengan aturan kanselasi ini bisa kita hilangkan atau kita coret. Yang ini juga kanselasi. Nah, tinggal sisanya adalah 7 faktorial 3 faktorial 2 faktorial gitu ya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini hasilnya kalian bisa hasil eksaknya bisa kalian hitung sendiri ya. Nah, ini dengan menggunakan konsep itu. Nah, ini adalah sebenarnya jembatan dari konsep permutasi yang biasa, permutasi dan metode perkalian untuk ke teorema yang tadi. Artinya kalau kita mempunyai, pada prinsipnya yang dipakai itu adalah
teori yang serupa gitu ya dari yang sebelumnya kita pelajari, hanya saja teorema yang tadi dibuat untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kondisinya seperti tadi yang ada di teorema, yaitu kalau ada beberapa item yang berulang. Jadi kita cukup menerapkan atau mensubstitusikan informasi yang ada di soal ke teoremanya. Tadi teoremanya bilang bahwa banyaknya kejadian atau banyaknya kemungkinan dari permutasi dengan itemnya yang ada identik itu adalah n faktorial dibagi n1 faktorial, n1 faktorial dan seterusnya sampai nk faktorial. Nah, sekarang di sini n-nya itu adalah 7 faktorial. N1-nya, taruhlah ini N1 ya. N1 itu adalah untuk huruf S. Huruf S itu N1. N1 ada berapa tadi? N1 ada 2. Berarti di sini ada 3. Kemudian U-nya ada 1. U-nya ada 1. Kemudian C-nya itu ada 2. Kemudian huruf E-nya ada 1. Nah, jadi banyaknya kejadian atau banyaknya kemungkinan atau banyaknya string yang bisa dibuat dari kata-kata sukses itu adalah 7 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Kalian bisa lihat bahwa ini adalah bentuk yang serupa. Nih, ini kan hasilnya sama ya. Mau pakai cara yang seperti ini ataupun cara dengan menggunakan teorema, hasilnya itu sama. Oke, kita kembali lagi ke slide. Nah, selanjutnya kombinasi dengan pengulangan. Kalau tadi permutasi dengan elemen yang identik, sekarang kombinasi dengan pengulangan. Contoh kasusnya adalah kita berangkat dari kasus dulu ya. Pandang suatu himpunan A yang isinya ada 4 elemen, yaitu A, B, C, D, A kecil, B kecil, C, D kecil. Nah, akan dipilih 2 objek dari A. Jadi persoalannya adalah akan dipilih 2 objek. Nah, kemudian yang akan dipandang adalah 4 kasus. Ya, jadi 2 objek yang akan dipilih. Yang pertama adalah membentuk 2 permutasi dengan pengulangan. Artinya ini kejadian-kejadian atau bentuk yang mungkin dihasilkan dari elemen-elemen dari A kapital itu adalah, kalau kita mau menyusunnya ada dua objek atau 2 permutasi itu seperti ini ya. Ini semuanya bisa saya daftar karena ini masih sedikit ya. Jadi A, B, A, C. Nah, ini semuanya termasuk dengan pengulangannya. Pengulangannya itu adalah ini nih. Nih, maksudnya pengulangan ada ini ada AA, BB, CC, dan DD. Ini jadi yang hurufnya berulang gitu, itu dimasukkan juga. Itu jadi totalnya ada sebanyak 4 kuadrat atau 16 kemungkinan. Nah, yang kedua ada 2 permutasi, yang kasus kedua ya, 2 permutasi tanpa pengulangan. Artinya yang tadi yang berulang-ulang itu, yang A, B, C, dan DD, kita hapuskan dari dari objek yang kita akan ambil gitu ya. Jadi isinya tinggal berapa? 16 dikurangi 4, 12. Atau dengan kata lain permutasi dari 42. Ada 12 kemungkinan. Nah, selanjutnya kasus yang ketiga itu adalah 2 kombinasi tanpa pengulangan. Artinya kalau kombinasi itu berbeda dengan yang ini. Kalau dikombinasi, saya ulang kembali ya, AB dan BA itu dilihat sebagai suatu objek yang sama ya. Kemudian AC dan CA itu juga sama, BC dan CB juga sama, BD dan DB sama, dan seterusnya. Sehingga sekarang yang kita punya tinggal AB, AC, AD, BC, BD, dan CD ya. Ini jumlahnya ada 6 kemungkinan. Nah, yang terakhir 2 kombinasi yang tadi tapi si pengulangannya tetap dimasukkan. Jadi yang huruf A
BB dan CC serta DD juga itu dimasukkan ke dalam perhitungan, sehingga totalnya ada 10 kemungkinan gitu ya. Jadi dimungkinkan untuk menggunakan kombinasi di mana elemennya berulang gitu ya, A, B, B, C, C, D, D. Nah, perhatikan bahwa kombinasi dengan pengulangan itu tidak terkait dengan himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Contoh lain, misalkan saya punya himpunannya sama, isinya A, B, C, D, kemudian yang akan dipilih adalah 10 objek. 10 objek dari A, yang tadi itu 2, sekarang 10 objek dari A dengan pengulangan. Nah, yang mungkin bisa kita buat ya, urutan-urutan 10 objek di mana objek-objeknya itu terdiri dari elemen-elemen dari A yang isinya A, B, C, D. Yang pertama ini adalah bisa jadi A, B, 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 D gitu ya. Urutannya tidak penting ya, karena ini kombinasi. Jadi terpilih A-nya 4 kali, bisa terpilih B-nya 5 kali, dan D 1 kali. Atau bisa juga ada B-nya 3 kali, B, 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 A, C, 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 dan D. Itu kombinasi yang lainnya. Nah, ini kalau saya gambarkan jadi seperti ini ya. Ada saya buat penempatan untuk A, penempatan untuk B, C, dan D. Kemudian kombinasi lainnya A, B, juga yang tadi B3, A3, C3, dan D. Ini juga contoh penempatannya seperti ini. Bisa juga A-nya tidak ada, B-nya 1, C-nya ada 5, D-nya ada 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini juga sama gambaran saja. Misalkan ada 7 siswa yang masing-masing mereka memiliki satu item makanan ya, yaitu yang makanannya itu terdiri dari cheeseburger, hotdog, taco, dan sandwich ikan. Berapa banyak pembelian yang berbeda yang mungkin? Nah, yang mungkin berbeda, kita buat daftarnya dulu. Nah, ini dari siswa 1 nih, kemungkinan yang pertama bisa jadi siswa 1 CCC, bukan siswa 1. Ada 7 kemungkinan. Yang pertama yang bisa kita buat, kalau siswa 1-nya cheeseburger, siswa 2 cheeseburger, siswa 3 hotdog, kemudian taco, dan sandwich ikan. Bisa juga C-nya ada 4, H, F, dan seterusnya gitu. Ini adalah ada beberapa uraian yang bisa kita buat, tapi ini tidak mencakup semuanya ya, karena bisa jadi cheeseburger semuanya bisa kan, bisa jadi semuanya hotdog, bisa jadi semuanya sandwich kan udah di sini ya, bisa jadi masih banyak lagi kemungkinannya. Dan yang kita ingin tahu adalah berapa kemungkinan pembelian yang terjadi. Nah, seperti itu ya. Itu juga masih menggunakan ini yang sama. Nah, banyaknya R kombinasi dari dengan pengulangan yang diizinkan yang dapat dipilih dari suatu himpunan yang berukuran N itu adalah rumusnya R ditambah N dikurangi 1 R-nya itu kombinasi yang mau kita bentuk. Ya, kalau yang tadi kasusnya 10, kemudian N itu adalah ukuran dari himpunan yang tersedia gitu ya. Kalau yang tadi 4, A-nya kan isinya 4 dikurangi 1, N-1. Nah, kita coba lihat lagi. Jadi di sini ada 7 kan? 7, N-nya 7 ditambah R-nya 7, N-nya. Ini untuk kasus yang tadi ya, untuk yang kasus taco kan tadi taco itu R-nya 7, ada 7 siswa, berarti R-nya 7. Kemudian elemen dari himpunan A-nya itu isinya 4 gitu ya. Artinya banyaknya R kombinasi yang mungkin terjadi adalah 7 ditambah mohon maaf. Ini nggak apa-apa. 7 ditambah 4 dikurang 1 dan 4 dikurang 1. Jadi kombinasi dari ini sama dengan 7 tambah 4, 11 dikurang 1, 10, ini 3. Nah, jadi kombinasi 10 dibagi 7 faktorial, ini 3 faktorial. Hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Nah,
kita sepakati dulu ya sebelum lanjut, saya lupa. Jadi dalam menuliskan notasi permutasi atau kombinasi ada beberapa cara ya. Ada yang nulisnya seperti ini, itu disepakati, misalkan A, B itu kombinasi dari A dan B. Kemudian ada juga kalau kombinasi bisa juga A, C, B, bisa juga kalau permutasi ada yang PB misalkan ya, atau PAB, itu ada yang di atas di bawah. Nah itu kalian boleh menggunakan mana aja itu, tapi asalkan konsisten dari awal sampai akhir. Kalau kalian lebih nyaman dengan menggunakan notasi permutasi yang biasa gitu, permutasi itu kalian gunakan itu seterusnya gitu ya, sampai seterusnya kalian gunakan itu, jangan sampai tercampur-campur. Oke. Contoh lain, misalkan saya ingin membeli 5 kaleng soft drink. Minuman-minuman yang tersedia adalah Coca-Cola, Sprite, dan Pepsi. Nah, bisa kalian lihat ini di sini ada 5 kaleng soft drink. Minuman-minuman yang tersedia adalah Coca-Cola, Sprite, dan Pepsi dengan masing-masingnya tuh berjumlahnya tak hingga banyak. Artinya Coca-Colanya ada banyak, Sprite-nya ada banyak, kemudian Pepsi-nya juga ada banyak gitu ya. Jadi kita bisa mengambilnya sesuka kita. Nah, tapi yang saya ingin cuma membeli 5 kaleng soft drink. Ada berapa banyak cara saya dapat memilih ke-5 kaleng minuman tersebut? Nah, ini bisa kita lihat sebagai mencari 5 kombinasi dengan pengulangan dari suatu himpunan. Jadi pengulangan dari suatu himpunan yang elemennya 3 gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Mana nih ininya? R-nya itu sama dengan 5, kemudian N-nya sama dengan 3. Jadi banyaknya cara yang dapat digunakan untuk memilih kelima kaleng tersebut itu ada kombinasi dari 5 tambah 3 dikurang 1 dengan 3 dikurang 1. Contoh permasalahan lainnya selain yang tadi ya, penyusunan ini ada juga digunakan untuk mencari banyaknya solusi integer dari suatu persamaan. Misalkan kita punya suatu persamaan X1 tambah X2 ditambah X3 yang hasilnya harus sama dengan 20 dengan batasan bahwa X1, X2, dan X3-nya itu nilainya lebih besar sama dengan 0 dan masing-masing itu merupakan integer gitu ya. Masing-masing merupakan integer, artinya di sini 1,5 yang gitu-gitu tidak masuk ke dalam perhitungan ya. Jadi betul-betul hanya solusi integer. Ada berapa banyak solusi integer yang bisa kita buat, yang mungkin kita buat dari persamaan tersebut? Nah, ini misalkan kalau kita uraikan, salah satu contohnya adalah 3, 4, 13. Artinya 3, X1-nya, X2-nya 4, X3-nya 13. Di sini kalau kita jumlahkan X1 tambah X2 tambah X3, 3 tambah 4 tambah 13 atau 7 tambah 13 isinya 20. Ini juga sama, 4 tambah 3 tambah 13 hasilnya 20. Ini juga karena X1, X2, dan X3 dimungkinkan untuk nilainya 0 berdasarkan batasan yang diberikan, sehingga kalau kita mau menaruh di sini 0, di sini 0, di sini 20 juga nggak masalah, atau posisinya 20-nya di awal kemudian 00 itu juga nggak masalah. Nah, yang ditanyakan ada berapa banyak solusi integer dari persamaan itu. Nah, sekarang permasalahannya kita identifikasi dulu. Karena yang kita gunakan adalah rumus atau teorema yang tadi. Nah, kita lihat dulu X1, X2, dan X3-nya itu apa gitu ya. Kita bisa lihat dari sini X1, X2, dan X3-nya itu sebagai tipe-tipe atau item-item yang berbedanya ya. Item-item yang berbeda yang bisa berulang. Itu ya. Jadi kita gambarkan gitu ya, X1, X2 itu sebagai item-item yang bisa berulang. Nah, dengan memilih XI-nya I-nya itu 1 sampai 3 sama dengan T, artinya kita mengambil XI sebanyak T gitu ya. Jadi misalkan X1 sama dengan 2 gitu, artinya kita mengambil X1 sebanyak 2 buah gitu ya. Nah, dengan demikian hal ini sama saja dengan kita
mau membentuk 20 kombinasi dengan pengulangan dari suatu himpunan yang elemennya 3. Nah, artinya di sini kita peroleh R-nya sama dengan 20, kemudian N-nya sama dengan 3. Dengan menggunakan teorema, kita bisa memperoleh bahwa banyaknya solusi integer dari persamaan tersebut itu adalah kombinasi dari 20 ditambah 3 dikurang 1 dengan 3 dikurang 1. Ya. Nah, permasalahan lain yang bisa menggunakan teorema kombinasi yang tadi itu adalah mencari berapa banyak cara menempatkan R buah bola yang identik gitu ya, yang tidak dapat dibedakan ke dalam N kotak yang dapat dibedakan. Ini ilustrasinya saya kasih contoh untuk bola yang hanya 4, kita bisa menempatkannya dengan berbagai macam posisi. Artinya misalkan 4-4-nya di kotak 1, kemudian kotak 2 dan 3 kosong, atau bisa yang isi justru kotak kedua dan seterusnya. Ya, ini hanya ilustrasi saja. Ini juga sama cara menghitung banyaknya kemungkinan gitu ya untuk menempatkan R bola itu adalah kombinasi dari R ditambah N-1 dengan N-1. Nah, apabila kita sarikan atau kita ringkas, permutasi dan kombinasi dengan dan tanpa pengulangan, di mana N-nya itu adalah jumlah objek yang berbeda dan R adalah jumlah objek yang akan dipilih. Nah, kita identifikasi dulu yang pertama, apakah urutannya penting atau tidak, gitu ya. Kalau urutannya penting, kita kaji lagi apakah pengulangan diizinkan. Apabila tidak, nah artinya yang akan kita gunakan adalah konsep R permutasi yang biasa, ya, dengan menggunakan rumus yang biasa. PNR N permutasi N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Selanjutnya, kita identifikasi lagi, urutannya masih penting, tapi ternyata pengulangannya juga diperhitungkan. Artinya yang kita gunakan adalah arrangement atau pengaturan. Contoh pengaturan itu seperti ini masalahnya. Jadi misalkan saya punya 26 huruf alfabet, ada berapa kemungkinan, ada berapa banyak string, 5 string lah ya, string yang komponennya itu 5 yang dapat dibuat dari huruf alfabet, dibuat dari huruf alfabet. Nah, jadi 5 string itu kita buat dulu nih, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Nah, untuk tempat yang pertama ini ada berapa kemungkinan yang bisa kita masukkan, karena huruf alfabet itu ada 26 buah. Ya, artinya di sini ada berapa? 26. Nah, di sini kan tadi karena pengulangan diizinkan gitu ya, artinya huruf A semua juga boleh, huruf B semua juga boleh, artinya masing-masing tempat ini kemungkinannya sama semua, yaitu 26. Nah, dengan menggunakan aturan perkalian, ini diperoleh banyaknya string yang bisa dibuat, banyaknya 5 string yang dibuat adalah 26 kali 26 kali 26 kali 26 kali 26, atau dengan kata lain sama dengan 26 pangkat 5. Nah, ini juga bisa diterjemahkan dengan ini N pangkat R, di mana N-nya itu adalah tempat yang berbeda, di mana R-nya itu adalah jumlah objek yang akan dipilih, gitu ya. Mana nih? Nah, ini ya. Nah, ini. Oke. Selanjutnya, apabila yang kita identifikasi urutannya itu tidak penting, ya, urutannya tidak penting. Kemudian pengulangan juga tidak diizinkan. Nah, artinya yang kita gunakan adalah rumus kombinasi biasa, CNR, yaitu N kombinasi R, gitu. Kemudian yang terakhir, apabila urutannya tidak penting tetapi pengulangan diizinkan, nah ini baru yang menggunakan teorema R kombinasi dengan pengulangan. Rumusnya yaitu R tambah N min 1, R tambah N min 1 dengan N min 1. Gitu ya. Nah, sebagai tambahan, jadi ada ekivalensi permasalahan-permasalahan yang proses penyelesaiannya atau pencarian solusinya bisa menggunakan teorema R kombinasi dengan pengulangan, ya.
Yang pertama, apabila kita ingin mencari banyaknya solusi bilangan bulat dari persamaan X1 tambah X2 sampai Xn yang hasilnya sama dengan suatu nilai atau R ya, dengan Xi lebih besar sama dengan 0 ya, jadi nolnya masuk gitu untuk setiap I-nya dari 1 sampai N itu. Kemudian apabila banyaknya pilihan dengan pengulangan berukuran R dari kumpulan N objek. Selanjutnya, banyaknya pilihan untuk mendistribusikan R bola yang tidak dapat dibedakan, R bolanya identik yang tadi sudah saya sebutkan juga, ke N kotak, kotaknya yang bisa dibedakannya tanpa ada batasan. Artinya satu buah kotak bisa jadi dia membuat semua bola di situ dan yang lainnya bisa kosong gitu. Jadi nggak ada batasan-batasan, tidak ada batasan lain. Jadi kita bebas mendistribusikan bola-bola tersebut. Kemudian yang terakhir adalah banyaknya cara menempatkan R bola yang tidak dapat dibedakan dalam N tempat yang berbeda. Nah, solusi-solusi tersebut itu digunakan dengan menggunakan teorema kombinasi R tambah N-1, N-1. Gitu ya. Untuk materinya saya cukupkan di sini. Kita akan lanjutkan ke pembahasan soal di video selanjutnya.